Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Tepuk tangan untuk Anda semua. Meriah sekali suasana pada malam hari ini. Dan pemirsa di rumah, malam ini kita akan bicara mengenai sebuah topik yang berjudul Beautiful Stress. Dua kata yang mungkin buat sebagian orang akan mempersepsikannya sebagai dua kata yang bertentangan. Untuk itu mari kita sambut penjelasan lebih lanjut lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Mario Teguh. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang super, apa kabar? Selamat malam, sahabat Indonesia yang super dimanapun Anda berada. Malam ini kita membicarakan topik yang kontradiktif antara kata beautiful dan stress. Tetapi memang tidak ada orang bisa berhasil tanpa sederajat ketegangan, stres dalam dirinya. We all require a degree of stress kalau kita ingin berhasil. Nah, keadaan yang tertekan ini seharusnya melejitkan kita ke sisi-sisi yang baik, tetapi pada banyak kehidupan melejitkan kita ke sisi-sisi yang mengasihani diri sendiri dan melihat diri sebagai korban. Malam ini mudah-mudahan kita melihat stres dengan sudut pandang, dari sudut pandang yang baik, dengan sikap-sikap yang menjadikan kita pribadi yang bereaksi dengan baik terhadap stres. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Pak Mario bicara mengenai stres yang akibatnya melejitkan kita ke sisi-sisi kehidupan yang membuat kita mengasihani diri sendiri. Apakah trigger-trigger Pak atau hal-hal yang membuat banyak dari kita bereaksi seperti itu? Sebabnya adalah pembandingan. Seandainya kita tidak memiliki kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain, kita tidak stres. Kita memiliki kecenderungan membandingkan. Dia tidak begitu pandai kok pangkatnya tinggi. Ya toh? Dia tidak tampan tapi istrinya cantik. So unfair. Saya sering mendengar keluhan itu tentang saya. So, karena kita sering membandingkan diri dengan orang lain, kita melihat diri kita inadequate, tidak cukup, tidak sesuai. Mengapa ada orang demikian bergembira dalam kesibukannya dan gampang berhasil, sedangkan kita kok lama bekerja dengan wajah menempel dinding tapi kaki sibuk berlari. Ada orang yang hidupnya begitu, sibuk kemana-mana, sibuk berlari tapi tidak kemana-mana, lalu membandingkan dirinya dengan orang lain bukan dari perbaikan cara, tetapi dari keadaan yang dilihatnya tidak adil. Semakin kita berpendapat bahwa kehidupan tidak adil, semakin kita tidak melihat perlunya memperbaiki diri, dan semakin kita akan stres. Nah, stres itu kalau saya diizinkan menggambarkannya di sini begini. Jadi coil itu kalau tidak ditekan tidak memiliki potensi, tidak memiliki daya gerak. Tetapi begitu dia ditekan rapat, maka ada potensi yang kalau ke samping bisa meloncat ke sana, kalau dilepaskan ke samping bisa melepas ke sana. Tugas kita sekarang adalah mengerti bahwa kita sedang stres dan sedang sangat bertenaga, tapi pastikan keluarannya ke arah yang produktif. Tidak ada di antara kita bisa hidupnya baik yang tidak sibuk terlibat dalam kegiatan yang produktif. Itu sebabnya dalam agama kata berguna itu penting sekali. Jangan kau gunakan waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna. Bayangkan itu. Untuk setiap detik, menit, jam yang kita gunakan untuk tidak menghasilkan kebaikan, hidup kita menjadi buruk. Orang yang tidak menyediakan tempat bagi kebaikan, diisi keburukan hidupnya. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, berhubungan dengan stres, satu pertanyaan Pak. Bagaimana dengan kata-kata yang mengatakan kalau stres itu terlalu menyedot kekuatan sehingga manusia menjadi terlalu lelah untuk berusaha? Memang stres itu untuk mentenagai kita. Lihat dua hal ini ya, yang menjadikan kita agak bingung mengenai stres, yaitu proses dan hasil. Proses dan hasil. Kita melihat proses kita berat,
biayanya tinggi, emosi tinggi, tenaganya banyak, hasilnya kecil. Lalu kita melihat orang lain, prosesnya kok sederhana, itu mudah, santai sambil ketawa lagi, tapi kok kaya. Itu. Nah, kalau kita diharuskan memilih satu dari dua ini untuk kita perbaiki, mana yang harus diperbaiki? Proses, karena tidak ada hasil yang bisa dicapai tanpa proses. Jadi orang-orang yang stres di dalam kehidupannya harus memperhatikan proses. Yang membuat kita stres adalah kita memperhatikan tidak adilnya hasil. Nah, banyak orang anak muda ini yang menulis email ke saya, Pak Mario, I want to be like you and please tell me how to be more than you. Kalau dia tidak membaca lebih banyak dari saya, tidak bertemu dengan orang lebih banyak dari saya, tidak berpikir, tafakur gitu lebih dalam daripada saya, dia tidak akan pernah mengejar. Jadi kalau begitu untuk adik-adik yang mau menyamai saya harus sama prosesnya, bukan sama hasilnya. Tahu nggak? Kalau prosesnya sama, hasilnya ditambahkan banyak sekali oleh Tuhan, karena kita mengamati orang-orang yang sudah membuktikan jangan lakukan itu. Untuk apa kita melakukan kesalahan yang sudah dibuktikan orang? Berapa banyak contoh di media massa yang kita bisa katakan untung bukan aku. Ya, Pak? Lalu mengapa kita harus melakukan yang disesali oleh orang lain? Kalau begitu, perhatikan prosesnya, jangan bandingkan hasilnya, setialah pada proses-proses yang digunakan oleh orang-orang yang terbukti berhasil. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik, sebelum kita masuk ke segmen kedua dan sebelum kita break, kita ingin memberikan kesempatan Pak kepada Super Audience untuk bertanya. Sebelum nanti segmen kedua juga kita akan memberikan pertanyaan polling. Silakan Super Audience untuk bertanya. Ibu yang berbaju putih, berjilbab putih, silakan Ibu. Silakan. Mohon berdiri, sebutkan nama dan langsung sampaikan pertanyaannya Bu. Silakan Bu. Salam Super Pak Mario. Selamat malam, salam Super Ibu. Bagaimana memulihkan stres untuk membangun jiwa besar kembali Pak Mario? Terima kasih. Membangun jiwa besar. Terima kasih Ibu, silakan duduk. Pak Mario mohon jangan dijawab dahulu. Kita akan menjawab setelah jeda pada berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Wings.